Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Amalia Kadang dari kelas CS1 Farmasi 2017 semester 6 jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis senyawa nitrofurajon dari 5-nitro-2-furfural diasetat dan semikarbazida hidroklorida dengan katalis asam toluen sulfonat. Baik, kita masuk pada manfaat dan keunggulan senyawa nitrofurajon. Nitrofurajon merupakan agen antibakteri nitroheterosiklik yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Nitrofurajon termasuk golongan nitrofuran yang memiliki spektrum luas sebagai agen antibakteri, mencakup bakteri gram positif dan gram negatif dengan pelaporan kasus resistensi yang jarang. Nitrofurajon efektif terhadap patogen-patogen yang umumnya menyebabkan infeksi permukaan kulit, termasuk diantaranya Staphylococcus aureus, Streptococcus, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Enterobacter aeruginosa, dan bakteri Proteus. Mekanisme aksi nitrofurajon bekerja dengan menghambat beberapa enzim dari bakteri, terutama untuk enzim-enzim yang terlibat di dalam degradasi glukosa pirufat secara aerob dan anaerob. Selanjutnya, analisis diskoneksi. Diskoneksi adalah pemotongan ikatan secara imaginer pemecah molekul yang diharapkan lebih sederhana. Diskoneksi biasa disebut kebalikan dari sintesis. Jika sintesis mereaksikan senyawa starting menjadi material, menjadi suatu produk senyawa baru. Proses diskoneksi dapat dilakukan beberapa tahap hingga mendapat senyawa yang diinginkan. Di sini, senyawa nitrofurajon dapat disintesis dari 5-nitrofurfural dan semikarbazida. Senyawa 5-nitrofuraldehid dapat didiskoneksi lagi menjadi asam nitrat dan furfural yang relatif murah. Setelah analisis diskoneksi, kita masuk di analisis retrosintesis. Retrosintesis adalah proses pembelahan molekul target sintesis menuju ke material star yang tersedia melalui serangkaian pemutusan ikatan diskoneksi dan perubahan gugus fungsi atau interkonversi gugus fungsional. Retrosintesis merupakan teknik pemecahan masalah untuk mengubah struktur dari molekul target sintesis menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana melalui jalur yang berakhir pada suatu material star yang sesuai dan mudah didapatkan untuk keperluan sintesis. Kemudian kita masuk di reaksi yang terjadi, reaksi pembentukan imin. Reaksi sintesis nitrofurajon adalah reaksi pembentukan imin. Suatu aldehid apabila direaksikan dengan suatu amina primer akan membentuk senyawa imin, yaitu senyawa yang mengandung gugus C rangkap N. Pada gambar yang pertama, reaksi umum pembentukan senyawa imin. Mekanisme untuk pembentukan imina ini pada hakikatnya merupakan proses dua tahap. Tahap pertama adalah adisi amina nukleofilik pada karbonil yang bermuatan positif parsial yang diikuti dengan lepasnya proton dari nitrogen dan diperolehnya proton oleh oksigen. Tahap 1 yaitu adisi amina primer pada senyawa karbonil. Kemudian tahap 2 adalah protonasi gugus OH yang kemudian dapat lepas sebagai air dalam suatu reaksi eliminasi. Pada pembentukan imina adalah suatu reaksi yang tergantung pada pH. Pada tahap pertama, adisi amina tak terprotonkan yang bebas pada gugus karbonil akan sulit terjadi karena konsentrasi amina bebas sangat kecil, dapat diabaikan. Jika hal ini terjadi pada tahap adisi, biasanya cepat ini akan menjadi lambat dan benar-benar menjadi tahap penentu laju dalam rentetan reaksi tersebut. Pada tahap kedua reaksi yaitu eliminasi, gugus OH yang terprotonkan sebagai air. Tidak seperti tahap pertama adisi amina, laju tahap kedua meningkat dengan bertambahnya konsentrasi asam. Hal ini disebabkan karena
OH merupakan suatu basa kuat gugus pergi yang jelek, sedangkan OH2+ merupakan suatu basa lemah dan gugus pergi yang baik. Bertambahnya keasaman akan mengakibatkan tahap 2 akan berjalan lebih cepat, tetapi tahap 1 akan menjadi lebih lambat. Sebaliknya, menurunnya keasaman menyebabkan tahap 1 lebih cepat dan tahap 2 menjadi lebih lambat. Menurut Tehrani 2003 membuktikan bahwa nitrofurajon dapat disintesis dari 5-nitro-2-furfuraldiasetat dan semikarbazida HCl dengan katalis asam sulfat dan asam klorida dengan rendamen berkisar antara 79-92%. Kemudian kita masuk di sinton dan reagen. Seperti yang kita ketahui, sinton adalah fragmen idealis biasanya berupa kation atau anion yang dihasilkan dari diskoneksi. Sedangkan reagen inilah yang disebut sebagai material pemula, yaitu senyawa yang digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Untuk sinton di sini kita memakai 5-nitrofurfuraldehid dan semikarbazida, sedangkan reagen memakai asam petoluen sulfonat dan asam nitrat. Selanjutnya kita masuk di skema kerja sintesis nitrofurajon. Sebanyak 3,91 mol, 0,95 gram, 5-nitro-2-furfuraldiasetat dicampur dengan etanol dan air dengan perbandingan 7:9. Ditambahkan asam petoluen sulfonat 25% sebanyak 2 tetes hingga pH 3-4. Dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 20 menit. Semikarbazida HCl 8,52 mol, 0,62 gram dilarutkan dalam 3 ml aquades. Ditambahkan dan reaksi dilanjutkan selama 40 menit. Endapan hasil sintesis dicuci dengan aquades, kemudian dicuci dengan alkohol panas. Suspensi disaring dengan corong Bündner panas, kemudian endapan yang tersaring dikeringkan. Endapan tersebut dicuci dengan eter hingga eter hasil cuciannya berwarna jernih dan selanjutnya dikeringkan serta ditimbang. Baik, selanjutnya kita masuk di pemurnian senyawa nitrofurajon. Pada pemurnian senyawa ini kita menggunakan teknik rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan metode yang sangat penting untuk pemurnian komponen larutan organik. Rekristalisasi merupakan teknik pemisahan berdasarkan titik beku perbedaan titik beku komponen. Perbedaan itu harus cukup besar dan sebaiknya komponen yang akan dipisah berwujud padat dan lainnya cair pada suhu kanan. Pada pemurnian senyawa nitrofurajon, untuk endapan yang terbentuk dinetralkan dengan natrium bikarbonat. Setelah didapat filtrat yang netral, produk direkristalisasi dengan etanol dan diperoleh senyawa yang murni. Selanjutnya, identifikasi hasil sintesis senyawa nitrofurajon. Yang pertama, menggunakan kromatografi lapis tipis. Pada uji kromatografi lapis tipis dilakukan untuk mengetahui kemurnian dari senyawa hasil sintesis dan dibandingkan dengan 5-nitro-2-furfuraldiasetat. Uji KLT menggunakan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak kloroform, metanol dan amonia dengan perbandingan 20:24:3 dengan jarak 10 cm dari penotolan. Visualisasi bercak dilakukan di bawah sinar UV 254 nanometer dan 365 nanometer. Sebenarnya penggunaan silika gel G sebagai fase diam pun sudah cukup dalam uji KLT ini karena nitrofurajon sudah merupakan senyawa yang berwarna sehingga tanpa visualisasi dengan UV 254 dan 365 pun sudah dapat terlihat. Namun prosedur ini ditempuh untuk memperjelas penampakan bercak yang terjadi, baik bercak dari senyawa hasil sintesis maupun dari pengotor apabila ada. Senyawa nitrofurajon tidak berfluoresensi pada paparan sinar UV. Hal ini disebabkan karena
strukturnya yang tidak rigid. Adanya cincin furan yang aromatik menyebabkan sinar UV pada bercak akan diabsorpsi oleh senyawa hasil sintesis, sehingga sinar UV tersebut tidak dapat mencapai indikator fluoresensi dan mengakibatkan bercak tidak berpendar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bercak warna kuning yang tidak berfluoresensi pada paparan sinar UV 254 dan 365 dengan latar belakang fluoresensi hijau terang. Hasil KLT mengarahkan suatu kesimpulan bahwa senyawa hasil sintesis sudah murni karena pada penontolan hanya terdapat satu bercak saja. Diketahui bahwa senyawa hasil sintesis menunjukkan bercak warna kuning dengan nilai RF 0,55, sedangkan senyawa 5-nitro-2-furfural diasetat sebagai pembanding tidak menampakkan bercak. Hal ini membuktikan bahwa senyawa hasil sintesis sudah merupakan senyawa yang berbeda dengan 5-nitro-2-furfural diasetat. Selanjutnya, hasil identifikasi senyawa nitrofurajon menggunakan spektroskopi inframerah. Pada hasil elusidasi struktur senyawa hasil sintesis dengan spektroskopi inframerah menunjukkan bahwa gugus-gugus fungsi tertentu yang terdapat pada senyawa hasil sintesis seperti amida dan imida tidak terdapat pada 5-nitro-2-furfural diasetat. Hal ini berarti bahwa senyawa hasil sintesis merupakan senyawa yang berbeda dengan senyawa awal. Dari hasil elusidasi struktur tersebut juga menunjukkan bahwa gugus-gugus fungsi yang terdapat pada nitrofurajon ditemukan dalam senyawa hasil sintesis. Hal ini mengarahkan kesimpulan bahwa senyawa hasil sintesis adalah senyawa nitrofurajon. Untuk keterangannya bisa dilihat di dalam slide spektroskopi inframerah. Pada keterangannya telah dijelaskan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi materi saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.